Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Software Recruitment Engineering akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya Rio Faisal Setiawan, kedua Sketsa Yunus Pamase, ketiga Akbar Afrian Saputra, yang keempat Novan Vikus Setiawan, yang kelima adalah Koko Hari Handoko. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yunus. Untuk selanjutnya, metode card sorting. Untuk menentukan pilihan dari sekian banyak item yang ada dan ingin menentukan susunan yang efektif pada saat menampilkan item produk yang ada, namun tidak memungkinkan jika user diberikan banyak pilihan, tentunya akan membuat lebih bingung dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi peneliti pada umumnya adalah menentukan item mana yang perlu dipilih oleh user. Walaupun demikian, metode sederhana ini banyak membantu dalam menentukan susunan item yang mau ditampilkan atau fitur mana yang akan dikembangkan lebih dahulu. Teknik brainstorming. Pengertian brainstorming. Brainstorming adalah metode untuk menginspirasi pemecahan masalah secara kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk mengeluarkan ide sambil menahan kritik atau penilaian. Brainstorming dalam berbagai bentuk telah menjadi alat standar untuk pengembangan ide-ide baru. Pentingnya brainstorming. Brainstorming adalah metode yang sudah lama digunakan untuk menghasilkan ide dan pemikiran baru yang menghasilkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah. Namun diperlukan penggunaan brainstorming dengan cara yang benar untuk mendapatkan hasil yang efektif. Selama proses brainstorming, karyawan harus menghindari kritik mereka. Tidak boleh mencoba merinci asumsi yang salah selama fase ini karena hanya akan menghasilkan batasan. Brainstorming membuat orang berpikir lebih bebas tanpa takut dihakimi. Brainstorming memotivasi adanya kolaborasi terbuka dan bekerja lanjutan yang memecahkan masalah bersama dengan menciptakan ide dan solusi inovatif. Selanjutnya, domain analisis. Teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Selanjutnya adalah teknik group work. Group work merupakan salah satu metode pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi sosial individu melalui pengalaman-pengalaman kelompok yang disusun secara sadar dan bertujuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien, di mana menggunakan metode media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang di dalamnya agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Selanjutnya adalah tujuan group work. 1. Yaitu tujuan yang bersifat korektif melalui sosial. Group work pekerja sosial memberikan pengalaman-pengalaman restoratif atau perbaikan dan remedial terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-individu di dalam situasi sosial. Tujuan kedua yaitu yang bersifat preventif. Dengan menggunakan social group work, pekerja sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial di mana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian sosial klien. Selanjutnya yaitu tujuan grup work ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Tujuan ini lebih menitik beratkan pada suatu kondisi di mana terjadi masa-masa tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien. Tujuan keempat, peningkatan pribadi.
Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan antar pribadi yang berarti dan bermakna, serta yang dapat menstimulasi munculnya perilaku yang adiktif. Kelima, tanggung jawab dan partisipasi anggota. Melalui social group dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai demokratif, berlatih untuk bertanggung jawab baik secara individu, anggota kelompok maupun anggota masyarakat. Berikut adalah referensi yang kita presentasikan. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.